itu tertanam ya dengan sebaik-baiknya di dalam kalbu kita sehingga kita bisa menghayati apa yang dapat kita pahami dari syair-syair lagu itu. Ini masih Valencia ya? Untuk PowerPoint-nya Fauziah, Pak, ini. Oh, Fauzia, ya. Ya. Sebentar. Fauzia, coba ini di stop dulu sebentar. Saya tak ada yang saya cek and recheck ya. Saya mau panggil di sini ada apa? Peserta baru KPRS karena KPRS ya baru pertemuan keempat ini yang dimasuk. Saudara siapa namanya ini? Rizky, mana di sini? Hadir, Bapak. Sebentar, saya lihat dari Rizky. Saudara Rizky, yang mana nih orangnya? Oh ya Rizky. Saya tanya ya Rizky, kamu tahun keberapa ya dari fakultas apa program studinya? Saya angkatan 21, Pak, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi Ekonomi Islam. Oh, berarti tahun kedua ya kamu ya sekarang? Tahun pertama, Pak. Oh, kalau tahun saya masuk kan 2000 angkatan baru itu berapa? 2021, Bapak. 21. Oh. Nah, waktu itu kenapa kok baru kok KPRS? Waktu itu untuk kuota kelas logika penuh, Bapak. Jadi disuruh KPRS sama pihak mana? PDB. akademik suruh KPRS gitu, Bapak. Bisa masuk di tempatku ceritanya gimana nih? Kemarin waktu KPRS beda kelas pertemuan kemarin dan sama dosen matkul kolaborasi disatukan, Bapak. Oh, jadi perkara presensi yang kemarin sudah ada ya kamu ya? Saya kemarin sudah join, Pak. Sudah lapor. Presensi yang dari awal itu. Kan kalau kamu masuk sini kan berarti kamu baru hari ini masuk. Yang kemarin-kemarin presensinya gimana ya? Presisinya kemarin di kelas, beda kelas, Bapak. Nah iya. Jadi saya nanti kamu laporkan aja nanti ya. Bentar nanti Kak tak laporkan. Nanti kan dikira kamu KPRS dalam pengertian yang murni ya. Jadi apa? Aku takutnya kalau kamu presensimu kamu terus hilang baru di kelasku kamu dihitung baru hari ini gitu. Mengerti maksudku? Oh iya, baik, Bapak. Ya coba nanti tak beritahu adminnya caranya gimana untuk apa. Tadinya ke kelas berapa sebelumnya? Supaya tahu Pak. Logika dan pemikiran kritis itu sebelum ke sini kamu kelasnya di berapa? Kelas 218, Bapak. Oh iya. Kamu sudah unggah ke Pak Budi ya? Kelas sebelumnya? Sudah dicat, Bapak. Iya, kalau gitu nanti tak beritahu ke admin ya di SI-nya supaya kamu nggak dikira dari mulai sekarang apa presensinya. Ya. Ya. Nah, mengenai apa tugas-tugasnya saya kira ya kalau di kelasku ya mulai nanti hari ini ya tugas-tugasnya. Kan tugas-tugas sebelumnya sudah kamu lakukan kan waktu di kelas sebelumnya ya, Rizky. Untuk pertemuan pertama dan dua belum, Pak. Loh, yang pertama kan sebetulnya kan mengunggah itu kan Stadium General kan? Iya, kan saya belum ada ininya, Pak, kelasnya, jadi belum ada tempat pengumpulan. Oh, sudah kamu kumpulkan aja yang pertama aja ya, mungkin masih terbuka ya. Itunya apa? Ringkasannya itu ya, resumenya. Oh iya, Bapak. Ya, unggah ke aula hebat. Yang itu aja sudah dulu yang pertama. Valencia atau Fauzia, waktu kemarin kalian kuliah apa namanya itu? Komunikasi dan perkembangan diri itu dengan siapa? Dengan Pak Budi atau dosen lain? Dengan Bu Endika, Pak.
Oh ya, tolong Valencia dan Fauzia ini masukkan teman baru kamu, Rizky ini ya, ke salah satu kelompok aja dimasukkan yang mungkin kelompoknya masih kurang anggotanya. Paham ya? Saya serahkan ke kalian ya, Ya, untuk baik, Pak. dimasukkan supaya dia punya kelompok. Karena pengelompokan itu ikut pada kuliah yang pertama, yaitu kuliah yang hari Rebu itu, komunikasi dan perkembangan diri. Jadi pengelompokan itu dari mata kuliah itu. Untuk Eh, mohon maaf Bapak, saya sudah dapat kelompok. Jadi kemarin kelas komunikasi sudah ikut. loh, sekarang komunikasi komunikasi yang mana kamu? Kelas yang mana? Ini kelasnya sama Pak, kelas ini juga sama Bu Siap- Endika. Siapa coba anunya apa? Eh, Ketua kelompoknya siapa? Sebutkan di sini. Ya, sebentar Bapak. Nah, ya gini-gini kan, jadi karena menyusul ya. Jadi harus di kelas ini ya, karena nanti kalian Eh, kamu akan tetap ikut kelas yang lama itu. untuk ketua kelompoknya Mas Amadeo Bapak. Apa ada di sini, Mas Amadio? Halo, halo, nggak ada kan? Itu berarti kelas lama itu kelasmu di itu apa yang komunikasi dan pengembangan diri yang lama. Kamu komunikasi dan pengembangan diri kan bukan ikut Pak Budi toh? Halo, Rizky. Sama Bu Endika Bapak. Nah iya, jadi ceritanya lain ini. Jadi kamu mau ikut kemana? Padahal kamu mulai sekarang ikut aku. Kan repot kan jadinya. Kalau gitu kamu tak laporkan ke kelas komunikasi dan pengembangan diri pada kelasnya Pak Budi ya. Izin menjawab, Bapak. Mohon Ya, maaf iya memotong. Fauzia. Untuk atas nama Kak Amadeo memang betul ada di kelas kami, Pak. Mungkin sedang terpental atau belum join Zoom. Oke, ya sudah. Kan Pak Budi masih ini, soalnya yang bersangkutan Rizky nggak bisa ngecek kan, Fauzia. Dia masih baru di sini. Kalau begitu sudah bergabung ya, Fauzia. Iya, Pak. Sudah sesuai mungkin sama kelompok yang kemarin. Ya. Bapak mohon izin masuk, Pak. Ya, silakan. Saya kan dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, jurusan elektro ya Pak. Nah, di prodi saya itu hanya bisa mengikuti satu PDB saja Pak. Jadi eh, di elektro itu hanya bisa ikut salah satu PDB. Nah, kebetulan saya cuma ikut logika saja Pak. Jadi saya belum dapat kelompok. Gimana gitu Pak? Ya, soalnya masalahnya dari PDB itu pengelompokan itu dimulai pada kelas yang hari Rebu kemarin semua ya. Semua mengikuti Iya, kelas itu ya. Nah, Pak Budi ini kan untuk apa? Kelas mengenai apa? Komunikasi dan pengembangan diri kan bukan ini kelasnya, Pak Budi. Paham nggak Fauzi? Ini yang Pak Budi ribet. Ngerti maksudku? saya Andini Pak. Mohon maaf. Iya, iya kamu sekarang mengikuti eh, yang ya tuh, waduh, jadi repot ini nggak tahu lah. Ya nanti jadinya gimana ya. Jadi Andini kamu hanya ikut logika dan apa? Logika saja Pak. Nah iya, Nggih. ya wes lah, nggak tahu ini nanti seperti apa pemecahan. Seperti Rizky ini juga ya ikut sebetulnya pengelompokan pada mata kuliah yang dari Rebu itu, dan itu kan bukan Pak Budi kelasnya. Tapi Amadio ada di sini ya, Fauzia. Ya, betul, Pak.
Sama Ya. Dio di kelas ini juga. Ya sudah, ini dimasukkan nih Andini. Ini di pengelompokan logika ya. Oh, Sudah masuk belum? Andini. Belum, Bapak. Nah, ini. Ini nanti dimasukkan ya, Fauzia, Valencia, ini Andini. Dicarikan kelompoknya yang kurang anunya apa? Anggotanya. 10 kelompok totalnya kan, nanti dicari itu. Itu ya. Halo, Valencia atau Fauzia? iya Pak. Nah, tolong dicarikan ini untuk Andini, FTMM. Nah, Andini kamu bisa tahu nanti ya di WA grupnya ya, bisa masuk di WA grup. Kamu bisa berhubungan dengan ketua Komting dan wakilnya. Komtingnya Fauzia dari Fakultas Hukum, Komtingnya Valencia. Ya. Udah kamu konfirmasi dan seperti apa, termasuk Rizky ya, Rizky. Mana nih hilang? Halo, Rizky. Oke, Bapak. Ya Oke. sudah, kamu koordinasi terus sama Komting, sama Komtingnya. Oke, Bapak. Ya. Ya memang ribet sih permintaan dari PDB itu juga dari antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain, yang mata kuliah itu juga ada salah pengertian itu kemarin saya lihat itu. Jadi ada yang menganggap setiap mata kuliah itu lalu membuat kelompok masing-masing. Padahal komitmen mereka jika pengampu mata kuliah itu harus dimulai pengelompokan dan disesuaikan dengan pengelompokan pada mata kuliah yang pertama, yaitu komunikasi dan pengembangan diri. Nah, itu aja yang Pak Budi tahu dan konsistensinya memang seperti itu. Tapi kemarin juga ada saringan. Ya, udahlah nantilah. Pokoknya pada kolaborasi nanti Anda sudah harus mulai dari sekarang untuk di dalam setiap kelompok untuk memikirkan ya project based learning apa yang akan dibuat ya di dalam kelompok, nanti dirundingkan ya teman-teman ya. Kan Pak Budi nggak tahu nih kelompok yang di sini ya. Dan karena itu nanti pada saat kuliah mata kuliah kolaborasi keilmuan itu bisa sudah ada proposalnya ya yang sudah siap mau mengerjakan apa dan seterusnya. Baik, kalau gitu kita kembali ke konten dari mata kuliah ini. Saya persilakan Fauzia untuk unggah PPT-nya. Jadi, ya ini konten hari ini. Pertemuan keempat ya. Betul, Bapak. Dan teman-teman sudah mulai tahu kan diunggah bahwa pertemuan PTM kelima offline ya di kampus C. Sudah diunggah ya, Fauzia? Sudah, Bapak, untuk SK yang kemarin Bapak Ya. kirimkan sudah saya teruskan ke teman. Ya, jadi untuk persiapan teman-teman kuliah luring. Ya. Dan kuliah luring itu tidak hybrid ya, jadi langsung ya. Yang hybrid itu hanya untuk kelas internasional. Jadi semoga Anda bisa semua ya, siap masuk ya. Kalau yang nggak bisa masuk pada saat itu, mungkin belum di Surabaya, belum dapat kos dan seterusnya, itu masih sedang dibicarakan oleh pemangku mata kuliah PDB. Ya, oke. Next. Pokok bahasan, istilah-istilah, 2 dan argumen, dan 3 proposisi. Baik, next. Jadi istilah-istilah yang akan Anda jumpai itu, kata-kata seperti ini akan terus berulang-ulang ya. Yaitu istilah premis. Premis itu pernyataan. Lalu kemudian akan ada kata lagi proposisi. Proposisi itu pernyataan atau kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak kedua-duanya. Nah, itu misalnya
pernyataan benar atau tidak, misalnya ada kuda berwarna hitam. Nah, itu sudah bisa ada konfirmasi benar atau salah. Kalau premis saja itu adalah pernyataan-pernyataan yang nanti akan dilihat masalah ketertautannya ya, antara premis yang satu atau pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lain. Yang ketiga, istilah konklusi. Konklusi dalam bahasa Indonesia ada kesimpulan ya. Inferensi, penyimpulan, konklusi, kesimpulan. Penarikan kesimpulan, inferensi. Kalau ini konklusi, ya, kesimpulan. Ingat ya, mudah ya. Untuk kalau ketemu istilah-istilah itu nggak bingung ya. Next. Kemudian ada istilah lain, argumen. Argumen adalah usaha untuk mencari kebenaran dari pernyataan, berupa kesimpulan dan berdasarkan kebenaran dari suatu kumpulan pernyataan. Jadi argumen itu bisa berupa dalam bentuknya beberapa pernyataan yang terkait dan atau tidak terkait, untuk bisa dapat ditarik kesimpulan atau tidak nantinya. Argumen bukan suatu perdebatan, tetapi alur penalaran yang disertai satu atau lebih pernyataan yang berfungsi sebagai argumen pendukung atau alasan, pertimbangan atau bukti untuk pernyataan yang lain. Jadi argumen itu diperlukan karena di situ ada satu alasan yang masuk akal ya, common sense ya, masuk akal sehat. Jadi kalau misalnya dalam diskusi itu jangan sampai Anda diskusi yang tidak satu sama lain memiliki argumen atas pernyataan yang Anda sampaikan. Jadi ada alasan yang masuk akal, common sense, akal sehat lah paling tidak. Sebab kalau nggak pakai argumen, setiap pendapat dari Anda dalam diskusi, maka akan terjebak kepada suatu diskusi yang nggak saling terkait ya, satu sama lain nggak nyambung. Kalau bahasa awamnya itu namanya debat kusir. Pernah dengar ya kata istilah itu ya? Jadi debat yang nggak ada juntrungannya. Nah itu tentu saja di dalam pemikiran ilmiah tidak akan seperti itu. Kan Pak Budi pernah mengatakan di awal-awal dulu kan, semua orang itu berpikir ya, bisa berpikir. Tukang batu itu juga bisa berpikir, Pak Tani itu juga berpikir. Apalagi kita di sini ya, sebagai warga akademik ya dari suatu universitas perguruan tinggi, pasti berpikir. Nah bedanya bahwa semua orang itu berpikir, tapi kalau di dalam konteks ilmu pengetahuan, berpikirnya bukan berpikir yang awam itu, yang kodratiah itu, tapi berpikir atas dasar satu norma atau hukum-hukum berpikir. Agar apa? Agar dengan demikian kita bisa menghasilkan satu pengertian baru ya, pengetahuan baru. Ya. Karena dalam diskusi ini akan ada dialog, ya, dialektika, ya. Ada tesis, antitesis, ada sintesis seperti itu. Ya. Pada dasarnya adalah berpikir itu perkembangan, ya. Perkembangan dalam memori kita, ya. Dalam hal membedakan dan menyamakan satu hal yang satu dengan hal yang lain, informasi yang satu dengan informasi yang lain. Kalau sudah tahu masalah persamaan dan perbedaan itu, maka proses ya, dinamika berpikir berkembang ya. On ya, enggak off ya. Kalau kimia itu bereaksi ya, antara satu unsur kimia yang satu dengan unsur yang kimia yang lain ya. Jadi tidak sekedar menyimpan ya pikiran kita ini, benak kita maksud saya. Otak kita tidak sekedar menyimpan memori, pengetahuan-pengetahuan atau informasi, tetapi juga di dalam benak kita mencoba untuk membedakan dan menyamakan satu hal yang informasi satu dengan informasi yang lain, sehingga dengan demikian bisa menghasilkan pengetahuan yang baru atas dasar
reaksi ya, atas dasar percampuran antara informasi yang satu dengan informasi yang lain. Maka disebutlah itu berpikir. Jadi berpikir itu prosesnya seperti itu. Nah, tetapi sekali lagi ingat model berpikir ilmiah, jadi metode berpikir ilmiah itu ada metodenya ya. Metodenya itu berkaitan dengan penarikan kesimpulan yang lurus ya dari satu pernyataan-pernyataan yang satu dengan pernyataan lain yang terkait sehingga menghasilkan suatu konklusi. Ya, udah. Jadi itulah yang nantinya akan kita geluti dengan istilah-istilah yang kita temui ini. Next. Itu seperti ini argumen untuk contoh. Argumen adalah rangkaian deret proposisi atau pernyataan yang ditulis sebagai berikut. P1 ya, proposisi 1, proposisi 2, proposisi yang ke N itu numerik ya. Entah yang keberapa ya. Baru kemudian nanti kalau dilihat ada persamaan dari proposisi 1 dengan proposisi lain, maka akan menghasilkan kesimpulan umum yaitu konklusi key ya. Generalisasi, ini model generalisasi kalau yang ini. Kalau dengan model berpikir ini induksi ya. Satu ya. Air mendidih pada 100 derajat Celcius. Cuka mendidih, cair juga ya, mendidih pada 100 derajat Celcius. Apalagi ya. Pokoknya jenis zat cair itu ya. Apa saja macamnya. Sampai ke P ke N ya, sampai pada P yang kesekian. Sehingga bisa ditarik kesimpulan Q, maka semua zat cair mendidih pada suhu sekian gitu. Itu namanya generalisasi, induksi namanya. Karena ada deduksi juga, argumen berdasarkan deduksi juga ada. P1, P2, Pn dalam hal ini disebut hipotesis. Nah, hipotesis itu hasilnya atau premis dan disebut konklusi. Jadi hipotesis itu konklusi ya. Jika zat cair itu mendidih pada 100 derajat Celcius, maka akan diperoleh panas yang normal. Jika zat cair dipanaskan 100 derajat Celcius, hasilnya tentu saja menghasilkan air yang mendidih, zat cair yang mendidih. Jadi sebetulnya hipotesis ini lebih cocok, ini sebetulnya saya koreksi nih yang buat konten ini ya, PJMK-nya. Sebetulnya yang seperti ini generalisasi empirik itu tidak menghasilkan hipotesis. Yang menghasilkan hipotesis itu adalah deduksi ya, silogisme namanya itu. Nggak apa-apa, yang namanya juga ada kesalahan kan nggak masalah, yang membuat juga manusia sama seperti saya. Jadi ini sebetulnya lebih tepat adalah untuk yang menghasilkan konklusi yang bersifat hipotetis itu hanya silogisme deduksi. Yang kemarin kan sudah dipelajari kan ya, deduksi dari kesimpulan umum menuju kesimpulan khusus, itu deduksi. Seperti contoh, semua manusia mati. Nah itu ya, ini premis, namanya premis mayor. Terus premis yang lain, Pak Budi manusia. Oke. Terkait kan? Karena Pak Budi ini manusia, jadi masuk dalam premis mayor tadi, yang awal, pangkal berpikirnya tadi. Lalu melihat ada Pak Budi ya, manusia. Dapat disimpulkan itu. Kesimpulan konklusinya, Pak Budi mati, itu kan. Tapi kan Anda lihat Pak Budi masih hidup kan, belum mati. Jadi konklusi ini bersifat hipotetis. Ini hanya ada pada silogisme deduksi sebetulnya. Nah ini Pak Budi ingin katakan ini sebetulnya agak keliru ini ya. Ini kalau P1, P2 dan PGN dan menghasilkan kesimpulan ini namanya generalisasi, kesimpulan umum. Model berpikirnya induksi ini sebetulnya. Oke? Nah, ini tak betulkan ya supaya kamu nggak tersesat ya.
Karena sebetulnya Pak Budi menguasai masalah ini kok. Dulu masalah yang di UNER sebelum diganti dengan logika dan berpikir kritis, itu Pak Budi adalah PJMK untuk seluruh fakultas di UNER ya, termasuk membuat bahan-bahannya. Yaitu, tapi namanya bukan logika dan pemikiran kritis, namanya filsafat ilmu. Ya. Nah, logika dan pemikiran kritis itu sebetulnya hanya bagian kecil di dalam filsafat ilmu yang sebagai alat untuk berpikir ilmiah sebetulnya. Filsafat ilmu akan lebih luas lagi membahas mengenai persoalan itu. Makanya Pak Budi tahu mengenai masalah ini bahwa ini ada kesalahan. Nah, argumen itu akan bisa valid atau palsu itu tergantung penarikan kesimpulannya lurus enggak. Secara formal apakah ditarik kesimpulan sesuai dengan premisnya gitu. Kalau enggak sesuai dengan premisnya, ya akan terjadi invalid ya. Tidak valid lagi atau tidak sahih lagi. Itu akan yang terjadi. Sebagaimana contoh ya, pakai deduksi aja ya supaya lebih kelihatan ya. Semua manusia mati. Minyak goreng sulit didapat. Bisa ditarik kesimpulan enggak? Ya enggak bisa. Dan itu jelas, apalagi palsu atau sahih, ditarik kesimpulan aja sulit ya, karena enggak ada kaitannya. Tetapi juga bisa palsu ya. Semua hewan punya mata. Kucing adalah hewan. Kesimpulannya, kucing punya mata. Kelihatannya sahih ya. Tapi kalau kalian belajar biologi kan ada hewan yang tidak punya mata gitu. Seperti misalnya cacing gitu. Jadi apa kesalahannya? Kesalahannya adalah pada pangkal berpikirnya. Itu bisa terjadi palsu ya. Itu yang namanya invalid. Jadi pandai-pandai sajalah untuk membuat pangkal berpikir itu, terutama itu kuncinya. Oke. Next. Argumen ya. Masih kelanjutan itu ya. Jadi dengan demikian batasannya, definisinya ya. Suatu argumen dinyatakan sahih jika konklusinya benar, yaitu bila mana semua hipotesisnya benar. Sebaliknya, satu argumen akan dinyatakan sebagai argumen yang keliru, palsu, atau sesat, false, atau invalid. Itu tadi Pak Budi bilang tadi. Jadi contohnya itu adalah pada yang paling benar itu pada yang paling tepat itu pada silogisme ya. Pada silogisme yaitu pada model berpikir deduksi sebetulnya ya. Kalau induksi itu akan ada peluang untuk lebih besar salahnya ya. Karena tidak semua bisa menjadi dasar penarikan kesimpulan. Makanya namanya generalisasi pada umum, penarikan umum. Namanya penarikan umum berarti ada khusus yang tidak ikut ya. Makanya sifatnya adalah tidak absolut ya, tidak eksak. Dan itulah sebabnya makanya penarikan kesimpulan umum yang menghasilkan teoritisasi atau konsep akan terbuka selalu terus ya terhadap pembenaran-pembenaran ya. Apabila pembuktian-pembuktian ditemukan akan lebih lengkap lagi. Dan itulah maka ilmu pengetahuan berkembang. Karena berdasarkan teori, konsep itu di dalam ilmu pengetahuan, apapun disiplin ilmiah Anda, itu sebetulnya ditarik dari generalisasi induksi. Jadi oleh sebab itu masih ada peluang untuk dikembangkan apabila ya dilakukan penelitian ya, verifikasi, bahasa yang lebih teknis itu penelitian, riset, search atau dicari, itu kembali, mencari kembali. Jadi nanti kegiatan Anda di dalam dunia akademik sebagai sarjana apalagi ilmuwan adalah meneliti terus ya, melakukan penelitian terus. Karena ilmu pengetahuan itu kebenarannya bukan mutlak, bukan absolut. Beda dengan kebenaran keyakinan atau agama. Ya. Nggak bisa ditawar. Kalau Anda meragukan apa yang Anda yakini, ya berarti Anda
sedang kehilangan keyakinan Anda. Gitu. Tapi kalau ilmu pengetahuan memang harus diragukan terus ya, disangsikan terus oleh siapa saja. Nggak perlu harus dituruti, tetapi oleh sebab itu harus dilakukan terus-menerus perkembangan kebenaran itu melalui penelitian. Jadi nggak melalui diskusi, dia harus dibuktikan dengan penelitian. Nggak bisa satu teori berkembang hanya karena diskusi ilmiah aja, nggak bisa. Itu harus dengan pembuktian. Melalui apa? Yaitu tadi, apa data yang diperoleh dari penelitian yang Anda teliti itu apa, itu akan dicatat, apakah datanya berupa data keras, artinya berupa angka-angka yang nggak bisa ditawar misalnya, atau data soft data, atau misalnya informasi-informasi manusia ya, kalau itu ilmu sosial misalnya, itu juga harus dikonfirmasi, ya, check and recheck dengan yang lain, supaya bisa menghasilkan satu data yang sahih. Dan dari data yang sahih itu lalu disusun sedemikian rupa pada tingkat-tingkat percobaan untuk berapa kali percobaan, maka percobaan nggak boleh sekali ya. Nah, percobaan itu adalah proposisi induksi ya. Kalau 10 kali, ya berarti 10 kali percobaan menghasilkan hal yang sama, maka harus sudah bisa berani mengatakan secara umum ini adalah itu gitu ya. Ini bisa ditarik kesimpulan umum. Itu kalau induksi. Supaya apa? Supaya kesimpulannya atau nanti argumennya tidak sesat ya, atau false atau invalid. Oke, lanjut. Argumen adalah cara untuk mendukung klaim tentang satu kebenaran. Nah, itu ya. Jadi nanti kalau Anda paling tidak nggak usah meneliti ya, sebelum meneliti ya, diskusi nanti di dalam kelompok Anda kan pasti punya opini yang masing-masing ya untuk nanti menentukan apa solusi yang dipilih katakan. Itu setiap opini dari Anda, pendapat dari Anda harus pakai argumen ya. Kenapa kok kamu bisa mengatakan demikian? Nah, Anda bisa memberikan uraian argumen Anda sehingga kesimpulan Anda merasa terdukung oleh sebab-sebab alasan yang masuk akal. Argumentasi menetapkan kebenaran suatu kesimpulan relatif terhadap premis-premis dan aturan-aturan tentang inferensi. Cara penarikan kesimpulan. Ya, ini hanya menguatkan saja. Untuk menilai argumentasi atau kebenaran, premis dan keabsahan validitas penalaran. Jadi itu penarikan kesimpulan, itu seperti itu ya. Jika argumen sahih, maka kita juga sering menyatakan bahwa secara logika, konklusi mengikuti hipotesis atau sama dengan memperlihatkan bahwa implikasinya, misalnya, P1 dan P2 dan seterusnya, P numerik akan menghasilkan Q. Ini generalisasi nih ya. Argumen berdasarkan induksi ini namanya. P1 itu dan itu disjungtif itu. Itu simbolik ya, disjungtif nih. Ini anak panah ke atas disjungtif namanya. Nanti kalau terbalik itu konjungtif ya, atau kalau P1 dan P2 dan seterusnya sampai P ke yang ke N, maka dapat ditarik kesimpulan umum suatu konklusi yang disebut Q. Adalah benar jika suatu tujuan itu bisa dicapai karena dasar tujuan akhir itu bisa diargumentasikan. Seperti itu. Tautologi. Satu tujuan kebenaran. Argumen yang palsu menunjukkan proses penalaran yang tidak benar. Yaitu namanya
yang Pak Budi bilang tadi ya, tidak lurus itu tadi. Antara premis dengan kesimpulan nggak nyambung. Dengan demikian kesimpulannya tidak memiliki kualitas ya, kebenaran yang memadai. Sekarang validitas argumen. Argumen valid jika validitas semantik yaitu kebenaran premisnya menjamin kebenaran kesimpulannya. Jadi artinya kebenaran itu sudah ada terkandung di dalam premisnya. Sehingga kesimpulan dapat dipertanggungjawabkan pasti benar. Atau jika kesimpulan adalah benar atas asumsi bahwa semua premisnya benar. Jadi bisa dibaca dari bawah, kesimpulan benar pasti ditarik dari premis yang benar. Seperti itu. Atau jika mustahil kesimpulannya salah bersamaan dengan semua premis benar. Validitas sintaktik. Jadi tidak mungkin ya. Kalau premisnya benar, konklusinya salah, atau sebaliknya konklusi salah dari premis yang benar, itu mustahil. Berarti tidak ada kesimpulan ya, penarikan yang lurus. Ditarik jika kesimpulannya dapat ditarik dari premis-premis sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu namanya logika formal ya, penarikan kesimpulan secara lurus. Lurus itu artinya kesesuaian antara premis dan kesimpulan itu yang ditarik. Jika tidak memenuhi ketentuan di atas, maka argumen harus dinyatakan tidak valid. Ya artinya gampangnya aja, jika tidak memenuhi salah satu ya dari unsur premis dan konklusi, maka pasti ada yang tidak beres dari argumen itu. Artinya tidak sahih, ya. Invalid, tidak valid dari invalid. Next. Lanjut. Nah, ini bentuk penalaran yang Pak Budi bilang tadi, silogisme. Nah, ini silogisme ini adalah penalaran deduksi sifatnya. Ini contoh penalaran yang pakai hukum persamaan ya. A sama dengan B, B sama dengan C, maka A adalah juga sama dengan C gitu. Nah, ini ada di premis pertamanya agak mungkin yang tahu ahli zoologi ya. Kalau belajar biologi, zoologi itu perhewanan ya. Semua kuda adalah hewan yang berkembang biak dengan beranak vivipar ya. Semua B maksudnya semua kuda dan hewan itu vivipar pemakan tumbuh-tumbuhan. Konklusinya semua A adalah C. Artinya semua kuda pemakan tumbuh-tumbuhan. Itu ada hukum mengenai ini ya, persamaan itu. A sama dengan B, logika simboliknya. B sama dengan C, maka dapat ditarik kesimpulan A juga sama dengan C. Ya. Semua kuda pemakan tumbuhan. Ini salah satu bentuk penalaran. Silogisme. Silogisme itu ada tunggal, ada majemuk. Kalau ini bisa disebut kategori silogisme yang berdasarkan premis majemuk, tidak tunggal. Penghubung kalimat itu berkaitan dengan pernyataan ya. Misalnya P dan Q adalah proposisi ya. Konjungsi. P dan Q ini konjungsi. Notasi atau penulisan simboliknya P tanda panah itu ke atas Q. Itu dibaca dan P dan Q ya. Q. Kalau disjungtif ya diingat-ingat P atau ya, ini beda ya dan di bawahnya atau. Notasinya seperti itu. Logika simboliknya seperti ini, panah yang ujungnya ke bawah itu.
itu namanya disjungtif. Kalau panah yang ujungnya ke atas, disjungtif dan konjungtif, itu bedakan aja. Lalu pernyataan itu bisa jadi negasi atau afirmasi. Notasinya seperti itu. Kalau mengingkari itu pakai tanda ini ya. Non. Tidak P ditulis ya non P gitu. P dan Q disebut proposisi atomik. Kombinasi P dengan Q menghasilkan proposisi majemuk, compound proposition. Sekarang istilah proposisi. Proposisi adalah ungkapan atau pernyataan yang dapat disangsikan, disangkal atau diyakini, serta dapat dibuktikan benar atau tidaknya. Jadi proposisi itu berupa kalimat, kalau pakai bahasa istilah ya, pakai sedikit ngomong tata bahasa itu namanya kalimat berita. Nah, kalau kalimat berita itu bisa dikonfirmasi benar atau salah. Kalau dikatakan kuda berwarna hitam, kenyataannya Anda melihat bahwa sebetulnya bukan hitam, warnanya putih. Itu membuka satu kesempatan untuk pembuktian. Jadi kalimat yang harus dipakai dalam proposisi adalah kalimat berita. Proposisi sendiri atau pernyataan berbentuk atas 3 term, yaitu subjek, predikat, dan kopula, kata penghubung, kopula. Subjek merupakan pelaku atau pihak yang melakukan perkara. Predikat adalah perkara yang dikenakan pada si subjek, yang disandang oleh subjek. Kopula adalah penghubung antara subjek dan predikat. Contoh, manusia adalah makhluk hidup. Pada kalimat di atas, kata manusia ini, term manusia, itu subjek, sedangkan makhluk hidup adalah predikatnya. Kopulanya, kata penghubung itu, ya adalah. Jadi predikat dikenakan pada si subjek itu. Jadi si subjek sedang melakukan apa? Manusia adalah makhluk hidup. Nah, ini proposisi yang baik ya. Jadi lengkap ya. Ada term subjek, term predikat, dan kopulanya. Kalau bahasa Inggris ya to be itu ya. A, is, am, ya itu. Kata penghubung. Nah, kok terima kasih. Terakhir terima kasih. Terima kasih. Nah, ya juga udah bisa di stop share kan, stop share ya. Nah, teman-teman, ini supaya langsung bisa melakukan contoh ya. Contoh dan membuat latihan ya. Jadi logika itu bukan dihafal ya. Ya sama seperti matematika, berhitung itu ya pasti ada PR-nya ya. Latihannya. Sebab kalau nggak dilatih nanti nggak paham-paham itu ya. Dari apa yang diketahui. Nah, ini latihan untuk kelompok nih ya. Kelompok ya. Bukan untuk individu ya. Ada waktu masih ya. Kan kita sampai 14.40 ya. Benar ya? Benar ya, Valencia? Betul, Pak. Waktunya? Iya, betul. Iya ya? 14.40. Fauzia mana ya? Kok nggak kelihatan dia? Halo Fauzia. Ya mungkin oh ya wis. Nggak terpental toh. Nih ya, latihan untuk kelompok ya. Kelompok. Coba perhatikan benar-benar ditulis ya. Pak Budi memberi latihan ya. Buatlah silogisme deduktif. Satu contoh. Buatlah satu contoh silogisme deduktif. Ya.
buatlah dari silogisme deduktif itu suatu bentuk hipotetis, ya. Satu bentuk pernyataan argumen hipotetis. Dari bentuk penalaran itu loh. Apa namanya? Deduktif tadi. Ya. Itu nomor 1 ada 2 pertanyaan berturut-turut, ya. Nomor 2, buatlah contoh induksi. Penalaran induksi, argumentasi induksi. Cukup ya waktunya aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi ada 2 soal, yang 1 soal itu ada 2 pertanyaan ini tadi ya. Cukup jelas nggak ini? Ada yang mau tanya itu mengenai PR-nya, latihannya? Jadi ini nanti dikerjakan dalam waktu Anda nanti kembali ke kelas untuk nanti Pak Budi tunjuk secara acak ya, untuk memperlihatkan hasil latihannya dari kelompoknya. Nanti setelah itu hasil latihan ini dikumpulkan dalam bentuk PDF kepada ketua kelas Fauzia. Ditampung ya Fauzia nanti di akhir perkuliahan. Ya, latihan-latihan dari teman-teman dalam kelompok ini. Halo Fauzia. Baik, Bapak. Ya, nanti disampaikan ke Fauzia ya, nggak usah ditautan. Ini latihan kita aja dulu ya. Nanti Fauzia akan mengunggah di Google Drive seperti biasa dengan tautan yang sama ya. Foldernya kasih aja latihan 1 ya. Kan kita baru berlatih sekarang ya, Fauzia. Iya, Bapak. Iya. Foldernya dikasih kasih nama latihan 1 gitu. Baik, teman. Semuanya kalau tidak ada yang mau ditanyakan mengenai PR atau latihan ini, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nggak tahu Anda mau buat apa? Breakout atau room sendiri-sendiri, silakan ya. Atau dengan melalui cara Anda untuk bisa Zoom meeting dalam kelompoknya sendiri. Nanti yang penting jam 14.30 itu kembali ke ruang kelas ya. Baru 10 menit itu nanti untuk Pak Budi menunjuk secara acak kelompok mana yang Pak Budi minta untuk menunjukkan hasil latihannya. Saya kira itu. Selamat berlatih dulu ya, teman-teman. Nanti kembali jam 14.30. Selamat sore dan jangan lupa presensinya ya. Jangan lupa presensi kalian nanti.
Ya, ayo masuk kelas lagi. Halo teman-teman. Halo. Rin, coba unggah aja ke WA, bisa kamu ya? WA grup. Yuk pada masuk. Iya, Gitu. Pak. Gimana, Pak? Oh iya, bisa, Pak. Nah, langsung on cam gitu, iya. Ayo semua on cam. Oke, ayo. Masih berapa ini yang masuk? Ya udahlah, kalau nggak masuk kamu nggak ngikuti anu ya, proses perkembangan latihan ini. Apakah latihan Anda benar atau enggak ya? Sehingga nggak bisa memperoleh umpan balik ya dari latihan ini. Oke, tanpa membuang waktu lagi, saya minta ini aja. Rin, kelompokmu kelompok berapa, Rin? Kelompok 1, Pak. Eh, dicatat ya Valencia, kegiatan kelompoknya ini di Excel-nya. Iya, Pak. Kelompok 1 yang bertugas. Baik, Rin, saya persilakan untuk share screen untuk bisa kita kaji bersama-sama hasil latihan kalian, kelompok kalian. Sebelumnya mohon maaf, Pak, di tempat saya sinyalnya sedang kurang bagus. Kalau Coba saya gitu, koordinasikan dengan nah, dengan anggota yang teman lain, yang, ya, Pak. iya, oke, tak Iya. tunggu. Untuk Aulia, nggak masalah kalau kamu masih belum bisa menggunakan virtual background ya, dari UNER ya, nggak masalah. Nanti aja ketika cukup itu ya, virtual background-nya bisa diganti. Termasuk Pak Budi ini masih, anak saya selalu nggak ketemu, pasti nggak di rumah lagi. Permisi Bapak, sebelumnya saya Afin dari sesama anggota dari kelompok 1 temannya Ren tadi. Untuk yang kelompok 1 saya boleh share screen ya Pak ya? Boleh? Boleh Ya, apa? share screen. Share screen aja, bisa dilihat sama-sama. Karena nggak bisa pakai lisan ya. Kalau lisan kesulitan kita mengkajinya. Belum muncul, Afim. Oh, ini ya. Oke. Lihat teman-teman semua ya, latihan dari kelompok 1 yang tadi sudah dilakukan. Oke.
Lihat dulu hasilnya gimana jawabnya. Geser ke bawah ya, scroll, stop. Buatlah satu contoh silogisme deduktif, lalu buatlah argumen hipotesisnya ya. Jadi penalarannya silogisme deduktif adalah logika yang menarik kesimpulan dari hal umum khusus ya. Jika terjadi wabah berkepanjangan di suatu desa, maka masyarakat desa tersebut harus meninggalkan dan pindah ke desa. Masyarakat tetap tinggal di desa. Wabah tidak berkepanjangan. Ya, ini sebetulnya kalau mau enak ya, supaya kamu sendiri nggak bingung, pakai yang premis yang afirmatif ya. Jadi misalnya, semua wabah berkepanjangan akan membuat masyarakat pindah desa ya, pindah desa keluar desa. Masyarakat pindah keluar desa berarti wabah masih berkepanjangan gitu. Ini lebih enak itu. Ini juga nggak salah sih, cuman ini bentuk negasi ya, afirmasi. Bukan afirmasi, tapi negasi. Tapi kalau membuat argumentasi hipotesisnya ya sudah siap. Jika wabah berkepanjangan, maka warga desa pindah keluar. Warga desa pindah keluar berarti wabah berkepanjangan. Itu ya. Itu. Tapi ini sudah Pak Budi sudah lihat juga sudah mulai menerapkan reasoningnya ya, penalarannya ada. Ya. Cuman untuk supaya kita berlatih dimulai dari yang jelas saja. Kalau pakai logika simboliknya ya, jika A maka B. B berarti A, itu konklusinya A. Itu namanya juga silogisme hipotetik. Jika A maka B. A, ya, misalnya. Berarti kesimpulannya juga B. Gitu. Tergantung ya. Jika A maka B. A atau B. Pakai yang disjungsi konjungtif juga bisa ya. A dan atau kalau hipotetis atau biasanya ya. A atau B ya. B maka A. Kalau yang disjungtif itu A dan B itu mesti nggak bisa dibuat bahwa dua-duanya tidak bisa benar semua, itu aja catatannya. Harus salah satu yang benar. Ya. A maka bukan B gitu. Itu kalau melihat hipotetik, bentuk hipotetik, kualitas dan kuantitasnya. Sampai di sini Afim dan teman-teman paham ya? Paham, Pak. Ya, jadi saran Pak Budi lebih baik memakai ya bentuk-bentuk yang afirmatif aja dulu ya, sebelum membuat bentuk yang negasi, nanti agak berkepanjangan ya. A ke B ya. Masyarakat tetap tinggal di desa, berarti wabah tidak berkepanjangan. Berarti ya itu. Ya, untuk lebih memudahkan ya. Sekarang yang induksinya coba contoh induksi. Ya. Ada presiden yang otoriter. Kalau menjadi dalam premis induksi teman-teman kelompok 1 khususnya ya yang sedang memaparkan hasil latihannya, itu jangan pakai kuantitas umum ya, semua itu umum ya, semua. Tapi lebih bersifat khusus-khusus saja. Ada presiden yang otoriter, ada presiden yang main kuasa, gitu ya. Ada yang presiden egonya besar, gitu ya. Lalu baru ada kesimpulan, ya, semua presiden menggunakan kekuasaan, ya kan? Bentuk-bentuk kekuasaan kan itu kan otoriter. Afim kalau FISIP mesti tahu, ya nantinya belajar itu. Ada yang oligarki, ada
presiden ya dengan bentuk yang oligarki dan seterusnya, sehingga akan ditarik kesimpulan umum. Jadi ini akan keliru kalau kesimpulan dalam logika induksi itu bukan khusus, kesimpulannya umum. Itu polanya. Afim, Rena, paham ya? Ya, usus ya. Misalnya Pak Budi manusia mati, Amir manusia mati, Didin manusia mati, Dudung manusia mati. Kesimpulannya umum tadi, usus tadi ya. Semua manusia mati. Semua itu namanya kuantitas ya. Jadi itu umum ya. Umum. Jadi ini ada kekeliruan ya induksi. Jadi bisa motor menggunakan apa? Mesin. Terus apa lagi? Mobil menggunakan mesin. Pesawat terbang menggunakan mesin. Dan seterusnya ya. Nah, terus kesimpulannya apa? Semua kendaraan, jadi motor, mobil, pesawat kan kendaraan, ya. Semua kendaraan menggunakan mesin. Semua kendaraan bermotor menggunakan mesin. Nah ya, mungkin bermotornya dalam kurung ya, karena ada kendaraan kan sepeda itu kan ada yang tidak bermesin. Ya. Di dalam kurung aja, bermotornya dalam kurung. Nah gitu. Jadi polanya akan dilihat ya teman-teman semua. Kalau induksi itu penarikan kesimpulan umum, khusus, kesimpulannya umum. Oke? Udah paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Rina, Rain, Afim, dan kelompok. Paham Pak. Alhamdulillah. Oke. Ya. Tapi dipegang polanya aja ya, supaya untuk diingat ya. Jadi kalau sudah tahu polanya, maka P3 pesawat. Kamu di bawah lagi ditulis saja PN gitu, yang di bawah. Maksudnya P yang kena kesekian, PN gitu. Di bawah pesawat menggunakan mesin itu P yang ke N. Nah, gitu. Titik gitu. Nah, ini polanya. Dipegang aja ini. Ini namanya silogisme argumentasi induksi atau penarikan kesimpulan induksi. Bentuknya kayak gini. Nah, ini nanti hasil konklusi ini merupakan pengetahuan teoretik ya atau konsep. Jadi teori-teori atau konsep-konsep yang Anda temukan di dalam buku-buku teks, dalam perkuliahan itu dihasilkan dari ini, kesimpulan umum. Mengapa kok bisa terjadi bahwa teori itu suatu saat salah dan keliru? Ya karena P yang sekian, kendaraan yang bermotor itu kan banyak macamnya, nggak semua bisa diobservasi gitu ya, dilakukan verifikasi. Jadi selalu tidak bisa semua ya. Itu nanti kalau pakai metode penelitian statistik itu Anda menggunakan yang namanya sampling ya. Sampel dari sekian populasi ya. Nah, populasi kan banyak banget ya. Nah, misalnya 100 dengan teknik sampling yang memadai berapa dari 100 samplingnya gitu. Misalnya 20 ya. Tapi kan nggak bisa semua. Makanya metode sensus itu yang mampu menggunakan itu biasanya memiliki waktu, dana besar, dan biasanya negara yang mampu itu ya. Itu pun tetap ada melesetnya ya. Karena ada saja orang yang tidak bisa disensus ya. Nah, kalau orang yang tunawisma itu yang kemana-mana kan nggak ketangkep petugas sensus ya, nggak bisa ditanyai. Jadi nggak bisa seluruh rakyat Indonesia tersensus ya. Meskipun pemerintah kita duitnya banyak, orangnya banyak, dan seterusnya. Petugasnya. Ya. Baik, saya kira cukup ya, karena waktunya sudah lebih. Maka tutup dulu share screen-nya. Terima kasih ya teman-teman semua. Mudah-mudahan itu tadi bisa menjadi umpan balik ya dari latihan Anda ya. Kamu boleh juga merevisi latihannya. Jawaban latihan itu nanti kamu kumpulkan ke si Safa. Siapa? Safa ya, benar ya? Tadi Pak. Selalu keliru. Halo Safa.
Ke Fauzi, Pak. Fauzia. Oh iya, oke. Itu ya, teman-teman. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu nanti di kampus Kamis yang akan datang. Dan sehat selalu Anda. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sehat-sehat, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sore ya. Terima kasih, Pak. Selamat Oke, sore. ya.